الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله المتين والأخذ بشرعه الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin para jamaah kajian Ahad pagi Masjid Darul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah menghadirkan kita di Masjid Darul Iman ini untuk melaksanakan kegiatan kita pagi hari ini, yaitu dengan kajian Ahad pagi. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mengantarkan manusia ini, umat manusia kita semuanya, untuk menuju gerbang surga Jannatun Na'im. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai dengan materi, perlu kita sepakati sampai jam berapa ini. Sekarang jam 6:30. Jam sampai Pak nyoto 7.15. Nanti saya supaya nanti kayak orang khutbah terlalu lama, itu yang sana sudah watuk-watuk, sana watuk-watuk kan tidak enak. Jadi kita sepakati jam 7.15 kita selesai gitu ya. Artinya nanti dilanjutkan tanya jawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Awal bulan Sya'ban, dan menurut hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah tanggal 12 April hari Senin itu terjadi ijtima sekitar jam 9 ya, sehingga ketika matahari tenggelam sore hari itu ketinggian hilal kurang lebih plus 3, sudah 3 derajat lebih sekian. Nah, dengan kriteria 3 derajat itu biasanya, kalau menurut Muhammadiyah sudah hilal di atas ufuk, berarti sudah wujud. Berarti kalau Muhammadiyah sore hari malam Selasa sudah masuk bulan Ramadan. Yang menggunakan pemerintah biasanya kriterianya ru'yah dengan kriteria imkanur ru'yahnya 2 derajat minimal, sudah masuk waktu sholat, waktu bulan baru. Nah, biasanya kalau seperti ini insya Allah nanti akan ada yang melihat gitu ya, sehingga insya Allah nanti akan bareng memulai bulan Ramadan ini. Nah, berarti insya Allah tanggal 13 April. Jadi kita siap mental, mungkin rumah-rumahnya yang masih kotor dibersih-bersihkan supaya tidak menimbulkan gangguan fisik dan rohani gitu ya, dibersihkan. Artinya kadang-kadang kalau kondisi rumah kurang sehat, penghuninya juga kurang sehat, karena dibersihkan supaya dalam memasuki bulan Ramadan itu kita betul-betul secara fisik juga sudah sehat, rohani juga sudah kita siapkan gitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan memasuki bulan Ramadan ini kan kita perlu untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Di antaranya adalah ibadah sholat. Ada beberapa fatwa yang muncul terkait ibadah sholat ini yang memperjelas fatwa-fatwa sebelumnya. Juga ada fatwa, misalnya kemarin ada yang share, siapa yang mau ikut sholat Jum'ah secara virtual, ya Pak ya. Jadi khotibnya di Jakarta kemarin, nggak salah itu Pak Dr. Komarudin Hidayat, Prof. Komarudin Hidayat, yang nggak tahu yang membuat siapa itu ya, ada betul apa tidak, tapi saya tidak mengikuti karena saya juga sholat Jumat sendiri gitu ya, sholat. Tetapi di situ ada pengumuman, ada khotibnya, kemudian sholat Jumat secara virtual atau online. Nah, bagaimana hukum sholat Jumat secara virtual ini misalnya? Juga yang kemarin diputuskan di akhir bulan Desember tentang waktu subuh, koreksi terhadap waktu subuh. Cuma ini belum ditanfidkan, jadi masih berupa keputusan tarjih tetapi belum ditanfidkan. Baik Bapak Ibu sekalian,
Kita mulai dari yang pertama, hukum bacaan basmalah dalam sholat. Karena sholat, kalau iftitah sudah nggak ada masalah ya. Jadi bacaan iftitah itu kan macam-macam, ada yang Allahumma ba'id baini dan seterusnya, ada yang wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, boleh dipakai dua-duanya. Jangan gentenan boleh, saling gantian. Jadi kudu hafal loro-lorone, ya Bu ya. Kalau nggak hafal satu nanti dikiranya cuma pakai satu, padahal ada dua-duanya, atau bukan ada lebih dari itu. Nah, hukum bacaan basmalah ini di dalam HPT yang lama itu hanya menyebutkan membaca basmalah begitu. Kemudian ada dalil-dalil di bawahnya. Tetapi fatwa tahun 2010 ketika tarjih di Malang itu jelas sekali menyebutkan bahwa basmalah itu bisa dibaca sir pelan, bisa juga dibaca dengan jahar keras. Saya langsung ambilkan saja dari putusan Tanfid PP-nya ya, supaya dengan nanti ini bisa ini ya, tentang bacaan basmalah ya. Halaman 151. Ya, jadi fatwa ini mempertegas keputusan tarjih yang sudah ada di HPT itu halaman 77, tetapi di situ masih apakah keras apa pelan tidak dijelaskan secara detail. Nah, dalam fatwa ini itu menyebutkan secara jelas bahwa basmalah itu bisa baca dengan jahar pada sholat yang jahar, misalnya sholat maghrib, isya dan subuh. Bisa juga dibaca dengan sirri, sirri itu pelan dalam sholat yang jahar. Contohnya begini, misalnya sholat maghrib kan jahar, kalau kita bacanya basmalah dengan pelan ya berarti langsung setelah Allahu Akbar iftitah basmalahnya pelan di dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. Tapi kalau bismillah dengan jahar setelah Allahu Akbar takbiratul ihram kemudian iftitah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya, itu jahar berarti. Nah, Muhammadiyah menetapkan ini karena masing-masing punya landasan ya, punya landasan. Pertama, yang dengan jahar ini adalah hadis dari Nu'aim al-Mujmir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dari Nu'aim bin Mujmir itu dia mengatakan, aku pernah sholat di belakangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika sholat membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian tsumma qara'a bi ummil Qur'an, lalu beliau membaca Ummul Quran, maksudnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqala amin, sampai ketika mengucapkan waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin terus mengucapkan amin. Faqala nasu, lalu orang-orang jamaah juga mengucapkan amin ya. Wa yaqulu kullama sajada, dan beliau mengucapkan ketika selama sujud itu mengucapkan Allahu Akbar, maksudnya ketika mau sujud Allahu Akbar, dan duduk di antara dua sujud Allahu Akbar dan seterusnya ya. Setelah beliau salat mengatakan begini, wallazi nafsi biyadihi innila ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah setelah salat terus mengucapkan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku ini la asbahukum salatan, lebih sesuai salatnya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Abu Hurairah setelah mengucapkan tadi, melaksanakan salat tadi itu, terus salam, beliau mengucapkan, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, salatku ini lebih sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini berarti disandarkan kepada Rasulullah. Meskipun yang menyatakan adalah Abu Hurairah, tetapi kemudian disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis yang pertama. Nah, ada hadis-hadis yang lain memang nanti yang menguatkan ya. Juga ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi membaca secara pelan. Nah, karena itu dalam keadaan yang demikian ini ada hadis yang jelas dengan keras, ada yang menyatakan Nabi tidak membaca, yang satu lagi Nabi dikatakan la yajharuna, Nabi tidak mengelaskan bacaan bismillah. Maka di sini kita tidak mungkin untuk membuang salah satu hadis ketika sama-sama kuatnya, jadi diamalkan ya, bisa nanti untuk kan bisa adanya begini, ada hadis yang tidak menyebutkan basmalah. Nah, tetapi dengan itu kita bisa melihat, bisa jadi ketika langsung alhamdulillah itu Nabi membacanya secara pelan. Itu. Tapi tarjih jelas membaca basmalah itu wajib. Cuma yang tadi bolehnya adalah pelan atau kerasnya. Karena itu ada kaidah nikmatul kalami aula min ihmalihi. Itu ya. Mengamalkan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Artinya apa? Ada hadis yang menyatakan keras bacaan basmalah, ada yang pelan. Nah, itu melaksanakan ungkapan hadis yang ada seperti itu lebih utama. Misalnya sholat menolak dengan basmalah dengan pelan, nah itu berarti dia menolak hadis yang secara pelan. Atau dia tidak mau yang keras karena ada hadis yang pelan. Nah, berarti kita meniadakan hadis yang menyatakan secara keras bacaannya. Nah, cara berpikir seperti itu tidak berlaku di Muhammadiyah, karena ketika sama-sama sahih bisa diamalkan dua-duanya ya. Jadi ada prinsip ikmalul kalami aula min ihmalihi. Jelas Pak ya? Mengamalkan suatu pernyataan, maksudnya hadis Nabi itu lebih utama daripada mengabaikannya. Sehingga di sini kita lihat ada dua kelompok hadis ya, yang menyatakan secara keras, satu sisi ada yang mengatakan secara pelan. Yang pertama tadi itu sudah kita baca di atas. Hadis yang lain ini yang menjadikan secara keras. An Ummi Salamata annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa bacaan Rasulullah SAW ketika sholat itu dipotong-potong, maksudnya satu ayat dan dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim potong, alhamdulillahi rabbil alamin potong, arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Nah, di situ disebutkan bismillah secara jahar. Jadi kalau kita melihat Nabi ini bacaan Quran itu memang sebaiknya ya ayatan-ayatan. Meskipun kadang kita tergoda untuk cepet, cepetnya gimana begini, jangan cepet yang salah, cepet harus benar ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau mau cepat. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Salah kabeh itu kan, wakafnya jadi hilang. Itu ya. Jadi kalau mau cepat begitu. Ayat surah juga begitu. Surat kalau mau cepat bisa dengan Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu kalau mau cepat jangan begini
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu hilang bacaannya, gitu ya. Tapi sebaiknya memang ayatan kalau menurut hadis ini. Ini yang menyatakan Nabi membaca secara keras. Sementara hadis yang menyatakan Nabi membaca secara pelan, di antaranya dari jalur Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbiri wal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi itu ketika memulai salatnya dengan takbir dan qiraah dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebutkan bismillahnya. Hadis ini juga sahih, ya. Riwayatnya Aisyah, itu kan Aisyah kan sering, Aisyah ketika naik jamaah mungkin Aisyah ikut, ya. Kan rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau pas sholat malam Nabi kan juga dengar kan gitu. Itu hadis yang belakang sudah saya bacakan cukup di awal yang menjelaskan tentang basmalahnya. Kemudian hadis yang kedua dari Anas juga sahih. Anas mengatakan Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik itu mendengar salat, ya, menyampaikan, saya salat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, saya tidak mendengar salah satu dari mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mendengarkan. Orang krungu itu apakah berarti Nabi tidak membaca? Ini pertanyaannya, ya kan? Nabi tidak membaca. Nanti ada hadis yang lain yang menyebutkan la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kemungkinan Nabi tidak membaca itu membaca dengan pelan. Gitu. Karena apa? Ada hadis yang menjelaskan Nabi membaca dengan keras, tapi juga ada hadis yang Nabi tidak membaca. Maka disitu mengandung kemungkinan Nabi membaca dengan pelan. Gitu. Sampai di sini keputusan tarjih menyebutkan boleh dengan basmalahnya dengan jahar, boleh pula dengan sir. Jadi tidak ada masalah. Gitu Bu ya. Kalau sama ini kan anak sing banter, oh nggak salah hamsnya begitu. Dalam kitab Subulus Salam itu disebutkan di sana dengan menganalisis hadis-hadis tadi. Ini tambahan, tidak ada dalam kitab ini, dalam keputusan tarjihnya tidak ada. Itu Nabi lebih sering dengan suara pelan daripada dengan suara keras. Itu dalam kitab Subulus Salam. Itu Pak ya. Nah, jadi jangan, tidak usah bingung mengenai bacaan basmalahnya. Kemudian yang pertama sudah selesai nih. Yang berikutnya adalah tentang bacaan salam. Salam di dalam sholat. Kan seringkali ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di HPT itu menyebutkan yang cetakan lama itu Nabi membaca ke kanan dan ke kiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari Abu Dawud. Nah, terus ketika orang membaca kitab Abu Dawud, ternyata kalimat di dalam Sunan Abu Dawud itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, banyak yang mengkritik, loh itu kok tidak cocok antara putusan tarjih dengan yang dikutip. Nah, dari itulah kemudian keputusannya singkat, tapi proses untuk mencari landasannya itu yang lama. Jadi dicarilah kitab-kitab hadis yang riwayat terbitan Abu Dawud, yang menerbitkan Abu Dawud,
terbitan A, B, C, D. Bisa jadi ada yang terbitan tertentu itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi setelah dikaji, ternyata memang ada beberapa terbitan hadis yang terbitan kitab Sunan Abu Dawud yang menyebutkan ke kanan dan ke kiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Nanti dibuka aja di Bulughul Maram. Hadisnya ini, An Wa'il qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakanna yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi diriwayatkan dari Wa'il itu salat bersama Nabi Muhammad SAW. Terus beliau mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini riwayatnya Abu Dawud. Maksudnya kitab ini, hadis ini bisa dicek di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dan setelah diteliti, ada banyak kitab ini yang menyebutkan begitu, ke kanan dan ke kiri. Cuma mungkin kalau dengan cek di Maktabah Syamilah itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus yang ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Tapi banyak kitab-kitab yang lain, ya, ini disebutkan ada Sunan Abu Dawud yang terbitannya edisi Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, Beirut, ya. Kemudian Sunan Abu Dawud edisi Izzat Ubaid Ad-Das, kemudian ini juga Beirut. Sunan Abu Dawud edisi Sidqi Muhammad Jamil dari Beirut juga. Ini lengkap nomornya, jangan bisa cek nanti di hadis nomor itu, halamannya sekian itu. Itu jelas sekali menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya apa? Mengukuhkan putusan tarjih yang sudah ada yang lama itu, tahun berapa itu Pak Sair? Itu sudah ada di situ, ya. Yang kitabnya sudah jadi kitab kuning itu loh. Dulu kitabnya warnanya coklat, lama-lama jadi putih buram itu ya. Terus sekarang jadi kitab kuning. Nah, itu yang masih ada bahasa Arabnya itu ada di situ. Cuma kan kadang itu temuan-temuan baru orang baca kitab terbitan ini, termasuk yang di Maktabah Syamilah itu, dalam kitab itu ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus Prof. Samsul gitu kan, selaku ketua tarjih, beliau meneliti, dilacak, bener enggak hadis-hadis ini. Nah, ternyata setelah ditemukan ada beberapa, banyak ini kan, 3 kitab hadis terbitan itu Sunan Abu Dawud, terbitan dari mana? Semuanya dari Beirut ini, yang di situ jelas menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak usah ragu-ragu maksudnya. Jadi ini mengukuhkan kembali, menetapkan kembali atau mendukung terhadap putusan tarjih yang sudah ada itu. Itu yang pertama. Kemudian